Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Komsos Keuskupan Atambua, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, edisi Rabu 10 April 2024. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa Engkau alirkan bagi kami. Teristimewa hingga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami mohon semoga Engkau menerangi hati kami untuk merenungkan sabda-Mu, agar sabda-Mu sungguh-sungguh menjiwai hidup kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan suci yang akan kita renungkan pada hari ini, Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengalirkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berada dalam keadaan dosa jauh dari Allah, Allah tetap mengalirkan kasih-Nya dan Allah terus berusaha untuk menyelamatkan manusia. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengarkan bahwa Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan sesungguhnya mewujudkan bagi kita semua bahwa kebangkitan Kristus yang merupakan kemenangan dalam penebusan mengajak kita semua untuk tetap setia di dalam iman dan terus mewartakan iman itu bagi sesama. Kebangkitan Kristus sesungguhnya mengajak kita untuk menjalankan tugas perutusan, untuk memberi kesaksian akan kasih penebusan Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, dalam Kisah Para Rasul, digambarkan pewartaan para rasul menghadapi begitu banyak kesulitan. Mereka ditolak, bahkan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan ketika mau hidup di dalam kasih dan mau memancarkan kasih itu bagi sesama. Namun semuanya itu tidak menyurutkan semangat pewartaan. Justru dengan itu mereka semakin gigih memberi kesaksian. Dalam bacaan pertama sekali lagi, para rasul yang dipenjarakan oleh orang-orang yang tidak menghendaki warta tentang Kristus makin meluas dibebaskan oleh para malaikat. Mereka dituntun oleh Roh Allah untuk keluar dan terus mengumandangkan warta iman yang menyelamatkan. Namun kalangan yang tidak menghendaki pewartaan Yesus itu terus berusaha mencari jalan untuk menghambat karya para rasul. Situasi dan kondisi yang dihadapi para rasul perdana ini sesungguhnya juga kita hadapi saat ini. Kebenaran seringkali dipadamkan
oleh orang-orang yang tidak menghendaki kebenaran itu tetap bersinar. Iri hati dan persaingan seringkali menjadi tantangan dalam pewartaan. Semoga kita berani untuk terus memberi kesaksian tentang iman kepada Kristus, memberikan kesaksian tentang kasih Allah yang membebaskan manusia. Walau mungkin kita berhadapan dengan banyak tantangan dan kesulitan, kita harus tetap teguh, kita tetap kuat, dan janganlah cahaya iman kita padam karena pelbagai kesulitan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberi kekuatan bagi kami untuk terus memancarkan kasih-Mu di tengah kehidupan kami. Semoga pada hari ini kami menjadi terang yang bercahaya di dalam setiap karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.